Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Saya doakan semua sehat walafiat dan diberikan kelimpahan rezeki. Kali ini kita akan membahas soal tes P3K khusus untuk guru agama Islam. Mudah-mudahan ulasan soal ini memberikan kemudahan bagi sahabat semuanya. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Perhatikan Quran Surat Al-Maidah ayat 49 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka ngam ba'di ma anzalallahu ilaik. Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berfungsi sebagai titik-titik. A. Petunjuk bagi manusia. B. Sumber hukum Islam. C. Wahyu Allah. D. Dalil nakli. Ya, kira-kira apa ini hubungannya dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 49? Baik ya, coba kita cari artinya ya. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika dilihat dari artinya ini ya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, ini masuk pada kira-kira untuk petunjuk bagi manusia, sumber hukum Islam, wahyu Allah, atau dalil nakli. Kalau yang sesuai itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Yang B. Jadi apa yang diturunkan Allah itu bisa dijadikan dasar untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi dalam memutuskan sebuah perkara itu tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Maka apa yang diturunkan Allah ini harus menjadi dasar untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi di sini kalau kaitannya tentang memutuskan sebuah perkara itu berarti sumber hukum Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jawabannya nomor 1 adalah B, sumber hukum Islam. Baik, kita beralih nomor 2 untuk selanjutnya ya. Perhatikan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 9 tersebut, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asmaul Husna titik-titik. Nah, coba kita lihat ini ya. Kita cari dalam ayat ini. Rabbana innaka jami'u. Nah, ada kata jami'u. Nah, jami'u dari kata jami' ya. Berarti Rabbana innaka ya. Rabbana ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya jami'u. Ya, jami'u itu adalah mengumpulkan. Ya. Jami'un nasi ya, mengumpulkan manusia. Ya. Coba kita lihat artinya ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Berarti di sini jami', jadi kata jami' ya, berarti jami' mengumpulkan, maha mengumpulkan, yaitu jawabannya adalah A, al-jami'. Kita lanjut
Nomor 3, Pak Abdullah akan mengajarkan di kelasnya dengan mengambil materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan dibawakan Pak Abdullah adalah titik-titik. A. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. B. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2-5. C. Quran Surat Yunus ayat 24. D. Quran Surat Yunus ayat 3. E. Quran Surat An-Nahl ayat 12. Nah, kalau seperti ini itu kita tidak mungkin ya untuk mencari secara keseluruhan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta, karena banyak ayat yang mengulas tentang proses penciptaan alam semesta. Tetapi yang jelas bagaimana kita nanti bisa menjawab soal ini ya, kita cermati saja ya. Jadi kaitannya tentang proses penciptaan alam semesta yang akan dibawakan oleh Pak Abdullah ini yang sesuai adalah Quran Surat Yunus ayat 3. Nah, coba kita lihat artinya Quran Surat Yunus ayat 3 ya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Nah, di sini berarti yang sesuai dengan pilihan A, B, C, D, E ini adalah terkait tentang proses penciptaan alam semesta, itu adalah Quran Surat Yunus ayat 3 ya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 4. Perhatikan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Berdasarkan surah Yunus ayat 57 tersebut, Al-Quran berfungsi sebagai A. Petunjuk bagi manusia, B. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, C. Pelajaran bagi manusia, D. Peringatan bagi manusia, E. Peringatan bagi orang yang zalim. Coba kita lihat ayatnya ya. Di situ yang pertama, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idoh. Di situ ada kata mau'idoh. Mau'idoh itu apa? Mau'idoh itu adalah pelajaran. Nah, mungkin kita sering dengar mau'idoh hasanah. Nah, pelajaran yang baik. Ya. Berarti di sini kita lihat jawabannya antara A, B, C, dan D dan E ini yang kaitannya tentang pelajaran. Nah, ya, sudah ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang C, pelajaran bagi manusia. Coba kita lihat artinya ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di situ kata kuncinya adalah mau'idoh ya, pelajaran. Berarti jawabannya adalah C, pelajaran bagi manusia. Ayat tersebut memberikan perintah bahwa salah satu rukun Islam adalah berzakat. Kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik. A. Al-Maidah ayat 183, B. Al-Baqarah ayat 193, C. Al-Imran ayat 73, D. At-Taubah ayat 103, E. An-Nisa ayat 15. Ya, baik kaitannya tentang zakat antara pilihan A, B, C, D, E ini yang paling sesuai adalah Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, jadi di atas itu merupakan surat At-Taubah ayat 103. Coba kita lihat artinya ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Jadi
Untuk yang nomor 5 ini, ayat ini kaitannya tentang zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Jawabannya nomor 5D. Lanjut nomor 6. Ada beberapa keringanan atau rukhsah dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Berikut merupakan contoh dari rukhsah khilaf al-aula. Yang tepat adalah A. Boleh melakukan qasar sholat, B. Boleh melakukan jamak sholat, C. Boleh bertayamun apabila tidak ada air, D. Membatalkan puasa bagi musafir, E. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Ya, di sini yang ditanyakan adalah rukhsah khilaf al-aula. Nah, ini apa artinya rukhsah khilaf al-aula? Nah, ini coba kita lihat artinya. Rukhsah khilaf al-aula ini adalah rukhsah yang lebih utama ditinggalkan. Salah satu contohnya adalah kebolehan membatalkan puasa bagi musafir meskipun dirinya merasa mampu untuk berpuasa, tidak berbahaya bagi dirinya. Ya, berarti jawabannya adalah yang di membatalkan puasa bagi musafir atau yang sedang musafir yang melakukan perjalanan jauh ya. Jadi jawabannya nomor 6 adalah D. Membatalkan puasa bagi musafir. Kita lanjut nomor 7. Bagi yang berhaji miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah haji yang dimaksud itu adalah miqat zamani yang diartikan sebagai titik-titik. A. Batas tempat, B. Batas ruang, C. Batas waktu, D. Batas suci kota Mekah, E. Batas suci kota Madinah. Ya. Jadi miqat zamani, miqat itu ada dua ya, miqat zamani dan miqat makani. Nah, yang ditanyakan ini adalah miqat zamani. Nah, apa itu miqat zamani? Nah, coba kita lihat dulu arti dari dua miqat ini. Miqat zamani itu adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu ya. Kalau miqat makani adalah batas waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan tempat. Nah, berarti miqat zamani ini adalah yang cocok, yang sesuai, yaitu batas yang ditentukan berdasarkan waktunya. Contohnya apa? Yaitu tadi bagi yang berhaji miqat itu bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan, itu berarti miqat zamani. Jawabannya adalah C. Batas waktu ya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan hadis berikut ya. Ini hadis dari Abu Hurairah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang titik-titik. Ini kira-kira apa ini? Hadis ini kaitannya melarang tentang apa? A. Kencing sambil berdiri, B. Diwajibkannya mandi besar karena hadas besar, C. Menyia-nyiakan anak yatim, D. Kencing di air yang menggenang, E. Menghambur-hamburkan harta. Ya, coba kita lihat artinya aja ya. Arti hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang menggenang yang tidak mengalir kemudian mandi darinya. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang dikencing di air yang menggenang itu tidak boleh, tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam, menurut hadis Nabi ya. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Nah, ini ayatnya cukup panjang ya. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, orang-orang yang beriman diwajibkan atas qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik. A. Al-Baqarah ayat 178, B. An-Nisa ayat 93, C. Al-Imran ayat 20, D. Al-Hujurat ayat 13, E. Al-Mulk ayat 15. Nah, ini kira-kira yang ditanyakan adalah ayat tentang qisas. Nah, kira-kira ayat tentang qisas itu ayat yang dapat pada surat apa? Ya, yang paling sesuai adalah
Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Coba kita lihat artinya. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, adalah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan adalah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat bagi siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Nah, ini dari ayat tentang qisas ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Berarti jawabannya adalah A ya. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Perhatikan Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7. Alam naj'alil arda mihada wa khalaqnakum azwaja. Nah, berdasarkan Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7 tersebut menjelaskan tentang titik-titik. A. Pentingnya menjalin silaturahmi. B. Diciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi. C. Makhluk hidup seluruh alam semesta tunduk dan patuh kepadanya. D. Alam semesta diciptakan untuk manusia. E. Rusaknya bumi disebabkan ulah manusia. Nah, ini Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7 ya. Baik, kita lihat artinya aja ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Nah, berarti ini sudah jelas ya. Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7 itu menjelaskan tentang B. Diciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi ya. Baik, demikian 10 soal untuk prediksi P3K. Mudah-mudahan ini memberikan referensi dan tambahan bagi sahabat-sahabat semuanya yang akan melakukan atau melaksanakan tes tahap kedua nantinya, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.